Gimana dengan defisit kalori terlalu panjang, terlalu lama defisit kalori? Betul, kalau ada yang mikir mirip dengan gejala salah kaprah, bisa makin parah kalau kita. Seperti yang kita tahu, defisit kalori adalah kunci untuk menurunkan berat badan. Tapi boleh nggak sih kalau kita defisit kalori terus-menerus? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Langsung saja kita mulai ke topik pembahasan kita hari ini. Loh, kok penonton baru enggak disapa dulu, bos? Nanti dibilang template. Ya, tetap harus disapa dulu dong. Gimana sih, bosku? Baiklah, sebelumnya saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Template banget sih, bos. Pilih. Buat yang lagi diet menurunkan berat badan, defisit kalori tentu sudah tidak asing lagi, sudah sering kita dengar. Kalau yang masih asing, berarti harus lebih sering nonton channel ini. Defisit kalori terlalu besar tentu tidak bagus untuk kesehatan, bisa berbahaya untuk kesehatan. Sudah pernah saya bahas, sering malah saya bahas. Nah, gimana dengan defisit kalori terlalu panjang, terlalu lama defisit kalori? Tentu defisit kalori terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan. Ketika kita defisit kalori, berarti kita mengurangi asupan kalori kita kurang dari yang sebenarnya tubuh kita butuhkan. Tentu saja hal ini ada resikonya. Walaupun mungkin tidak separah, tidak secepat dari defisit kalori terlalu besar, tetap saja ada resikonya. Maka sebaiknya defisit kalori terlalu lama juga kita hindari. Jadi terlalu besar dan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang jadi mikirnya kemana-mana. Kita ganti, defisit kalori terlalu besar dan terlalu lama tidak bagus untuk kesehatan. Berapa lama sih sebenarnya defisit kalori yang aman? Menurut sumber yang saya baca, berbeda-beda. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Terus gimana dong? Harus nurut yang mana? Kita turuti saja tubuh kita. Karena bisa berbeda-beda juga setiap orang. Kita dengarkan tubuh kita. Bukan secara literally tubuh kita ngomong. Tetapi tubuh kita akan menunjukkan gejala-gejala ketika kita sudah defisit kalori terlalu lama. Apa saja gejala-gejala ketika kita defisit kalori terlalu lama? Yang pertama, mudah lapar dan lemas. Ketika kita defisit kalori terlalu lama, secara perlahan tapi pasti akan berpengaruh ke hormon-hormon di dalam tubuh kita. Produksi hormon grelin yang membuat kita lapar akan meningkat. Dan sebaliknya, produksi hormon leptin yang membuat kita kenyang akan menurun, sehingga mengakibatkan kita menjadi mudah lapar. Setelah itu tubuh akan berusaha mengurangi kalori keluar kita. Salah satu caranya adalah dengan membuat kita lemas, sehingga membuat NEAT, non-exercise activity kita menurun, yang akhirnya membuat kalori keluar kita menurun. Betul, kalau ada yang mikir mirip dengan gejala defisit kalori terlalu besar, Anda betul. Yang kedua, jadi mudian dan uring-uringan. Sama seperti poin pertama, masih sama di masalah hormon, hanya berbeda hormon yang kena. Ketika kita defisit terlalu lama, maka produksi kortisol kita akan meningkat dan endorfin kita akan menurun. Jadinya kita gampang uring-uringan, gampang marah. Kalau istilah kerennya dulu, senggol bacok. Lu senggol, gua bacok. Serem amat ya. Yang ketiga, mulai kehilangan massa otot. Lagi-lagi sama dengan gejala defisit kalori terlalu besar.
Ketika kita defisit kalori terlalu lama, bisa berakibat tubuh kita akan membongkar paksa otot kita yang sudah dibangun susah payah, sudah lama dibangun, tiba-tiba hancur karena orang ketiga. Itu mah kasus lainnya. Salah satu insting alami tubuh kita ketika kekurangan asupan kalori untuk jangka waktu yang panjang adalah mengurangi kalori masuk kita. Tadi udah disebut, nggak apa-apa lah ya. Salah satu caranya juga adalah dengan membongkar massa otot kita. Karena massa otot memerlukan kalori yang lebih banyak untuk menjaganya daripada massa lemak kita. Maka secara alami tubuh kita akan memilih untuk membongkar massa otot kita daripada menggunakan sel lemak sebagai sumber cadangan energi kita. Ini sudah menjurus ke metabolic adaptation. Yang keempat, berat badan stuck tanpa ada progres lainnya. Di poin yang keempat ini sampailah kita pada metabolic adaptation atau adaptasi metabolisme, di mana akhirnya berat badan kita akan stuck tanpa ada progres lainnya, seperti lingkar perut menurun atau massa lemak kita turun. Boro-boro. Kok bisa sampai terjadi seperti itu ya? Karena tubuh kita sudah menyesuaikan dengan kondisi metabolisme kita yang sekarang. Itu tadi 4 tanda atau gejala kita sudah defisit kalori terlalu lama. Terus harus gimana? Tentu bukan dengan memperbesar defisit kalori kita. Salah kaprah, bisa makin parah kalau kita memperbesar defisit kalori kita. Yang harus kita lakukan tentu saja stop dulu defisit kalorinya, libur dulu defisit kalorinya. Sekolah aja ada liburnya. Istilahnya diet break. Atau bisa juga dengan melakukan refeed day. Refeed day kan cuma sehari. Multiple refeed day. Apa itu multiple refeed day? Intinya pola makan kita sama seperti kita sedang diet defisit kalori, tetapi kalorinya ditambah sampai ke kalori maintenance atau surplus kalori tipis-tipis bolehlah. Dan tentu saja olahraganya tetap jalan. Lakukan selama beberapa waktu, seminggu, 2 minggu, atau sampai sebulan juga oke. Intinya sampai gejala-gejala tadi sudah tidak ada. Menurunkan berat badan tidak harus sekali jalan sampai selesai. Jika memang diperlukan, selingi dengan diet break atau refeed day tadi. Gak perlu terburu-buru. Ngapain buru-buru? Yang buru-buru itu nggak enak. Maksudnya yang buru-buru itu tidak bagus. Ingat untuk selalu memprioritaskan kesehatan kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat. Buat yang belum subscribe, subscribe. Pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya dan bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay halal, brother! Loh, salah dong bos. Oh iya. Kalau gitu Mbak Google aja closing. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Nah, defisit. Biarpun hormon leptin, grelin dulu. Produksi hormon grelin yang membuat kita kenyang, lapar. Multi level marketing kali ah. Intinya pola makan kita sama ketika kita sedang defisit kalori makan.